Kehidupan ribuan tahun lalu seperti apa ya? Pernahkah itu terlintas di benakmu? Bagaimana bentuk kota mereka? Bagaimana mereka membangunnya? Apakah bentuknya sama dengan kota modern? Apakah besar atau kecil? Masa kuno. Hikayat masa lampau tentang awal mula peradaban manusia. Masa ketika manusia baru saja merintis tapak pada sejarah yang akan selamanya terkenang. Napaktilah sejarah masa kuno inilah yang pada akhirnya menghantarkan kita untuk menilik sejarah ribuan tahun lalu, di mana ada kalanya peradaban-peradaban megah yang ingin membuktikan eksistensinya pada zaman, sehingga menghasilkan kota-kota kuno yang namanya masyhur tak luput oleh waktu, bahkan ada yang masih eksis hingga saat ini. Halo Sobat Match, kembali lagi bersama kami di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kota-kota kuno terdebes versi Sumbu Match. Jadi, langsung saja, gas! Wets, untuk video ini, kami tidak melakukan pemeringkatan, tapi penjabaran ya sob. Sisanya, intermezzo tadi udah cukup lah ya. Jadi, kita langsung saja. Jajang! Uruk dikenal juga Unuk dalam bahasa Sumeria, Erek dalam bahasa Yunani, dan Warka dalam bahasa Aram, merupakan ibu kota kerajaan Sumeria yang merepresentasikan kebesaran kerajaan pada sekitaran tahun 4000 sebelum Masehi sampai 2900 sebelum Masehi. Kota kuno Uruk terletak di sebelah sungai Efrat, 30 km dari wilayah Al-Mutanna, sebelah selatan negara Irak. Lokasinya yang strategis membuat Uruk menjadi epicentrum peradaban Sumeria, di mana banyak hal yang kemudian menjadi tonggak baru dalam sejarah peradaban panjang manusia. Seperti pertama kalinya ada tulisan pada tablet, kerajinan tembikar seperti batu bata dan guci, pabrik pertama di dunia, kuil-kuil, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula bangunan-bangunan megah seperti kuil Eanna dan kuil Putih. Kota ini terkenal ditulis dalam masa kemaharajaan Gilgamesh yang dikenang dalam kumpulan tablet yang disebut Epic of Gilgamesh. Uruk memiliki populasi sekitar 50.000 orang pada masa itu dan memiliki luas 6 km persegi yang membuatnya menjadi kota metropolitan pertama di dunia. Buat lebih lengkapnya, kalian bisa tonton di sini ya sob. Dari Uruk, kita beralih ke Memphis. Udah kayak nama pemain bola aja nih. Kota Memphis merupakan ibu kota kuno kerajaan Mesir pada sekitaran tahun 3100 sebelum Masehi sampai 2600 sebelum Masehi. Terletak di bagian pertemuan Sungai Nil dan kanal yang bernama Kanopik atau Herakleotik. Tepatnya sekarang di Mitrahina, yakni wilayah Al-Badrashin. Memphis secara geografis memiliki letak yang strategis, sehingga membuatnya menjadi ujung tombak peradaban yang memiliki wilayah singgasana, keagamaan, pasar, pemukiman, dan workshop pengrajin yang secara otomatis menjadikannya pusat administrasi, perdagangan, transportasi, dan ritual keagamaan. Kota ini membuktikan dirinya sebagai kota yang spektakuler dengan bentuk-bentuk arsitekturnya yang megah. Mulai dari kuil Memphis Triad yang dipersembahkan untuk Tah Sekhmet Nefertem, kompleks piramid, Great Sphinx of Giza, dan sudah pasti salah satu keajaiban dunia yang masih eksis sampai saat ini, Great Pyramid of Khufu, atau lebih dikenal sebagai Piramida Agung Giza. Tirus. Ini bukan bentuk muka ya. Oke, Tirus merupakan kota pusat peradaban orang-orang Fenisia di sebelah timur. Sekedar tambahan pengetahuan sob, Fenisia merupakan sebutan orang-orang Yunani untuk orang Kanaan. Kota ini pada awalnya merupakan kota yang berada pada daratan utama yang kemudian berkembang secara masif hingga pulau seberang yang kemudian menjadikan Tirus sebagai kota epicentrum perdagangan dan kemaritiman di wilayah Laut Timur Mediterania. Tirus memiliki bentuk yang unik karena pertama kalinya kota ini dibuat pada struktur dua daratan. Yang satu merupakan pusat kependudukan dan singgasana, sedangkan seberangnya merupakan pusat maritim dan perdagangan lengkap dengan kawasan militer dan tembok air. Kota ini memiliki kemegahan pada struktur uniknya dan ada pula kawasan spiritual tempat pemujaan pada dewa Melkart, yakni dewa pelindung kota ini.
Selain itu, kota ini juga sangat terkenal dengan pewarnaan ungu pertama yang berasal dari kerang murex. Buat yang suka ngikutin cerita-cerita kerajaan, pasti tahu kalau warna ungu ini warna bangsawan karena dulu langka dan mahal. Masih menjadi perdebatan awal mula kemunculan kota ini. Ada yang bilang 2700 sebelum Masehi, ada juga yang 1500 sebelum Masehi. Tapi sob, itu tidak merubah fakta bahwa kota ini merupakan kota dengan sejarah yang amat panjang dan masih eksis sampai saat ini. Terletak di negara yang sekarang kita kenal sebagai Lebanon. Kita melangkah ke kota selanjutnya, Parsa atau biasa dikenal dengan nama Persepolis. Kota ini dahulunya bertempat di Provinsi Fars, negara yang sekarang ini kita kenal dengan nama Iran. Dibangun oleh Darius the Great dan diselesaikan oleh Xerxes the Great. Kota ini menjadi jantung administrasi dan pemerintahan Kekaisaran Persia. Hal yang menjadi keunikan kota ini adalah tidak adanya struktur pemukiman secara tetap yang dikarenakan budaya masyarakat Persia yang nomaden. Selain tidak adanya pemukiman tetap, kota ini juga bukan kota militeristik dan pusat perdagangan. Nah, kalian pasti bertanya, lah terus buat apa, Min? Yang bener aja. Rugi dong. Wait, tenang. Ada kok fungsinya. Parsa secara eksklusif merupakan ibu kota kekaisaran yang berfungsi sebagai pusat administrasi atau tempat Raja Persia memerintah dan sebagai tempat seremonial. Maksudnya, Min? Ya, artinya kota ini selain administratif, ya buat flexing. Parsa merupakan bukti simbolik kebesaran Kekaisaran Persia yang membentang dari wilayah timur di India, Turki di barat, dan Mesir di selatan. Kota ini merupakan pusat peradaban Persia yang eksis dari tahun 515 sebelum Masehi sampai 330 sebelum Masehi, mengambil nama Parsa yang berarti tanah Persia. Untuk kamu yang pengen tahu lebih jauh, bisa nonton video ini. Dari wilayah timur, kita beralih ke wilayah barat, kota Kartago. Kota ini juga awalnya merupakan wilayah bangsa Fenisia yang dalam perkembangannya kemudian memisahkan diri dari Fenisia dan mendirikan wilayah mereka sendiri yang diberi nama Kartaginia. Kota ini terletak di bagian barat Laut Mediterania, tepatnya Teluk Tunis yang merupakan negara Tunisia saat ini. Awal mula kota ini dapat ditarik dari pendiriannya oleh orang-orang dari Tirus, kota yang tadi kita bahas, sekitar tahun 814 sebelum Masehi. Dikisahkan bahwa orang-orang ini merupakan rombongan Ratu Dido atau Putri Elisa yang lari dari saudara kandungnya yang kejam, atau seorang tiran. Mereka lalu bernegosiasi damai dengan raja orang Berbers dan mendirikan kota di Bukit Birsa yang menjadi cikal bakal Kartago. Kartago pada zamannya merupakan ibu kota kerajaan Kartaginia yang menjadi pusat perdagangan di Laut Mediterania. Dengan infrastruktur fantastis seperti pelabuhan Koton dan Megaloheros yang menjadi pusat maritim dan kekuatan administratif di Bukit Birsa, di mana bangunan keagamaan dan pemerintahan berada dilengkapi dengan tembok pertahanan yang melindungi Birsa dan bagian residensial di bawah bukit. Pengaruh kota ini membuat kerajaan bahkan sering menjadi mediator negara-negara kuno, sehingga membuat kerajaan ini mengalami gesekan yang tak terhindarkan dengan Roma yang kala itu masih berstatus rising power. Widih, saingannya Roma ternyata cuy. Ya, kita sampai juga di nomor 3, kota kesayangan kita semua. Iya. Kota yang sering masuk berita karena sampai saat ini masih sering menjadi tempat adu jotos. Kita doakan bersama semoga cepat selesai ya ini konflik. Ya, kembali ke topik sob. Yerusalem, kota dengan sejarah belibet yang mempunyai julukan Holy City of Jerusalem karena terkait dengan 3 agama mayor di dunia, yakni Yahudi, Kekristenan, dan Islam. Garis sejarah Yerusalem dapat ditarik dari tahun 3300 sebelum Masehi, di mana kala itu masih berupa pemukiman awal orang Kanaan atau Fenisia. Barulah pada sekitaran 1000 sebelum Masehi, kota ini didirikan oleh Raja David setelah penaklukan terhadap bangsa Jebus yang menandai berdirinya United Kingdom of Israel. Kota Yerusalem mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya.
Yerusalem menjadi pusat pemerintahan, spiritual, dan perdagangan. Kota ini memiliki arsitektur yang menarik, mulai dari tembok pertahanan, Tower of David, kuil pertama atau kuil Solomon yang dibuat di atas Bukit Muria, serta House of the Forest of Lebanon karena penuh dengan cedar dan fir dari Lebanon. Kekayaan dan kemasyhuran yang dimiliki pada saat itu membuat kerajaan Israel menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di kawasan, atau biasa disebut regional power. Nomor 2, Kota Athens. Kota yang sudah sering kalian dengar dan masih eksis sampai saat ini, serta masih menjadi ibu kota Yunani. Untuk asal-muasal kota ini, belum diketahui pasti dari mana dan sejak kapan karena syarat akan mitologi. Nama kota ini sendiri diambil dari nama Dewi pelindung kota ini, yakni Athena. Digambarkan sebagai seorang wanita bersenjatakan tombak dan perisai. Kota ini sangat terkenal pada masanya, mulai dari wilayah perdagangan yang berpusat di pelabuhan Piraeus, yang juga masih ada sampai saat ini. Arsitektural model Doric Ionik Korintian, di mana kuil Parthenon, salah satu keajaiban dunia kuno, dan kuil Erechtheion merupakan contoh model arsitektural ini. Propylaea yang merupakan gerbang Akropolis, Odeon of Herodes Atticus yang merupakan amfiteater kota, serta Agora yang merupakan pusat penghidupan kota ini, penuh dengan stoas, kuil, dan ruang publik. Athens pada masa kuno terkenal sebagai City of Thinkers karena banyak melahirkan filsuf terkenal seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain, yang menghasilkan Golden Age of Pericles sekitar tahun 461 sebelum Masehi sampai 429 sebelum Masehi. Apaan tuh Golden Age of Pericles? Sederhananya, ini tuh era ketika kebudayaan berkembang drastis sehingga menghasilkan lompatan zaman hingga munculnya demokrasi, olimpiade, dan kesenian teater. Dan terakhir, Alexandria, kota impian Alexander Agung. Tadi di awal video, Mimin sebutin kalau nggak ada pemeringkatan. Tapi kalau misalkan ini pemeringkatan sob, Mimin pasti bakalan tetap masukin di kota ke nomor 1. Kenapa begitu? Ya karena nggak ngotak aja nih kota. All in one coy. Sebagai kota impian sang penakluk, Alexandria didesain berdasarkan kerangka kota modern. Atau gampangnya, kota ini merupakan pencetus model modern tata kota. Rancangan terbaru tersebut membuatnya mampu memiliki jalur logistik yang sangat bagus untuk militer, perdagangan, dan transportasi. Jalurnya terhubung baik secara darat maupun perairan yang ada di laut maupun di sungai, yang menjadikannya kota yang sangat kaya karena menjadi media perdagangan Asia, Afrika, Eropa. Kota ini didirikan oleh Alexander pada tahun 332 sebelum Masehi dan masih bertahan hingga saat ini dengan nama yang sama terletak di wilayah Iskandaria, Mesir. Alexandria merupakan kota kaya raya yang memiliki berbagai arsitektur megah, mulai dari kuil Serapeon, Great Library of Alexandria yang memiliki 700.000 papirus, lembaga penelitian, jembatan laut, dan salah satu wonders di dunia kuno, Pharos of Alexandria. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton di video ini. Kaget kau? Dunia kuno loh ini, dunia kuno loh. Oke Sobat Match, itu saja untuk kali ini. Sebenarnya sih pengen masukin Babylon juga, tapi ntar malah jadi 9 kota. Hehehe. Lain kali kita bahas di video lainnya sob. Nantikan konten Sumbu Match terus wis gacor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.